Baiklah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita awali saja perkuliahan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwata illa billah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala masih diberikan usia, diberikan kesempatan untuk menikmati hidup dan kehidupan ini, dan mudah-mudahan dengan kita mensyukuri nikmat yang diberikan Allah ini, Allah akan menambah nikmatnya kepada kita sehingga kita punya kesempatan, punya peluang untuk menabung pundi-pundi amal soleh buat kita, sehingga pada saatnya kelak kita akan dapat memetik hasilnya dan juga memperoleh tabungan yang telah kita lakukan saat sekarang ini, dan mudah-mudahan segala aktivitas kita bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah, mari kita awali perkuliahan kita dengan bersama-sama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan kuliah terakhir sebelum UTS, yang insya Allah UTS akan dimulai pada esok hari. Dan perlu saya sampaikan bahwa UTS nanti ujiannya adalah dalam bentuk tertulis, dalam bentuk tertulis yang insya Allah nanti soal akan saya berikan pada saat ujian, yaitu tanggal 29. Kalau tidak keliru, jadwal kita tanggal 29. Sehingga nanti saudara tinggal merespon ujian itu dan nanti langsung dikumpulkan saat itu. Nah, bagaimana caranya? Itu bisa lewat Google Classroom dan atau lewat lewat WA Group ya. Nanti menjawabnya lewat WA Group ya. Jadi insya Allah dalam bentuk multiple choice ya, multiple choice, sehingga ini saya harap saudara betul-betul menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya tentang materi yang sudah saya sampaikan mulai dari pertemuan awal ya, kemudian utamanya pertemuan kedua sampai pertemuan yang terakhir hari ini ya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita review sedikit bahwa pada pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan, kita sudah mengkaji, sudah membahas bahwa untuk dapat menjadi seorang leader yang efektif gitu ya, dan juga bisa memimpin dengan baik sehingga produktivitas, efisiensi, efektivitas dari sebuah organisasi di bawah kepemimpinan yang dilakukan oleh seseorang itu bisa berjalan dengan baik, maka salah satu atribut yang harus dimiliki oleh seorang leader adalah skill leadership ya. Jadi seorang pemimpin harus memiliki leadership skill gitu ya. Jadi skill kepemimpinannya. Jadi ini yang sangat penting, sangat perlu dimiliki oleh seorang leader. Nah, oleh karena itu seorang leader juga tidak hanya membutuhkan leadership skill, tetapi juga manajemen skill dan juga administratif skill. Ya. Nah, itu ketiga-tiganya itu harus dimiliki gitu ya. Nah, dengan memahami dengan benar manajemen, kemudian memahami dengan benar tentang administrasi, dan juga memahami dengan benar tentang kepemimpinan, kemudian bisa memanfaatkan betul ya potensi-potensi atau juga skill yang ada di dalam ketiga aspek tadi, terutama yang leadership skill, yaitu conceptual skill, human skill atau interpersonal skill, dan juga technical skill. Insya Allah seorang leader akan bisa sukses menjalankan sebuah organisasi, baik itu dalam organisasi pendidikan,
kemudian organisasi kemasyarakatan, bahkan juga dalam skop yang lebih kecil organisasi di dalam keluarga ya. Jadi ini akan bisa menjadi pemicu yang cukup baik ya, yang sangat penting di dalam menjamin kesuksesan, efektivitas. Karena kita tahu bahwa salah satu tujuan akhir dari kepemimpinan pendidikan adalah school efektif ya, yaitu sekolah yang efektif, lembaga pendidikan yang efektif gitu. Nah, lembaga pendidikan yang efektif itu yang seperti apa? Nah, kalau ditanya tentang hal itu, tentu jawabannya adalah lembaga pendidikan yang efektif adalah lembaga pendidikan yang bisa mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki sehingga potensi itu dapat dibangun, ya, dikembangkan dan menghasilkan tujuan yang telah ditetapkan. Ya. Oleh karena itu beberapa hal yang perlu diperkuat di dalam school efektif ini, diantaranya pertama adalah lingkungan ya, jadi lingkungan pembelajaran, lingkungan pembelajaran baik itu internal maupun eksternal. Ya. Jadi lingkungan itu ketika dikemas, di manage dengan baik, maka itu akan bisa menjadi pendukung yang sangat penting, sebagaimana yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Kemudian yang kedua selain tadi lingkungan, yaitu sarana prasarana ya, sarana prasarana. Jadi sarana itu berarti terkait dengan hardware, sementara prasarana itu adalah terkait dengan hal-hal yang bersifat software. Ya. Nah, jadi bagaimana gedungnya beserta isi yang ada di dalamnya, kemudian bagaimana perangkat-perangkat pendukungnya seperti WiFi, kemudian seperti LCD dan seterusnya, kemudian laboratorium ya beserta perangkat yang dibutuhkan itu akan sangat mendukung ya sebuah keberhasilan. Jadi yang pertama adalah lingkungan baik internal maupun eksternal, kemudian yang kedua adalah sarana prasarana. Yang tidak kalah penting itu adalah tentang SDM ya, sumber daya manusia. Baik itu adalah para gurunya ya, kemudian administrator sekolah, dan juga yang tidak kalah penting lagi adalah juga leadernya itu sendiri. Itu sangat menentukan. Jadi sangat menentukan sekali. Kemudian hal lain yang juga sangat menjadi penentu itu adalah ada saluran yang membangun komunikasi antara sekolah dengan luar sekolah. Ya. Jadi humasnya gitu ya, itu harus bisa berjalan dengan baik ya. Jadi nanti ada sebuah unit atau lembaga atau juga direktorat gitu ya, atau juga bidang gitu, yang itu menangani secara khusus bidang hubungan dengan masyarakat, dengan orang tua ya, dengan dunia luar. Ini akan sangat menjadi pendukung. Kemudian yang tidak kalah penting lagi, karena di era 4.0 atau sekarang 5.0 gitu ya, itu adalah teknologi and information gitu ya. Jadi teknologi informasi ini menjadi sangat penting. Ya, sekarang kita memang berada di dalam masa itu. Yang sekarang yang menjadi penentunya adalah teknologi informasi digitalnya. Tetapi suatu saat itu mungkin nanti akan tidak bisa kita pakai ya, ketika sudah kembali kepada zaman awal ya, sebagaimana manusia nanti akan menggunakan kekuatan alamiah. Hal itu sudah diberikan sinyalnya oleh Rasulullah SAW, karena di akhir zaman itu nanti manusia akan kembali hanya menggunakan kekuatan yang dimiliki. Semua teknologi akan hancur ya dengan adanya hujan meteor nanti. Semua gelombang elektromagnetik akan menjadi lumpuh gitu ya, sehingga digital itu nanti akan tidak punya kekuatan apapun ya. Jadi yang ada adalah kembali kepada kekuatan alamiah, kekuatan murni dari manusia sendiri. Sehingga di akhir zaman Rasulullah mengajarkan agar setiap muslim harus mulai berlatih untuk memiliki kekuatan, karena kita akan melawan nanti musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala ya. Saya kira seperti itu.
Baik, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain IT, tadi yang tidak kalah penting adalah tentang manajemen keuangannya. Jadi financial ya. Jadi kita tahu bahwa yang namanya finansial itu menjadi sangat penting. Kalau orang Jawa menyebutkan jerbasuki mowobeo. Ya, jadi kalau mau sukses itu memang harus ada dukungan biaya. Meskipun biaya bukan satu-satunya, masih sangat mungkin dikemas dengan biaya sedikit dengan kreativitas tinggi. Nah, syaratnya adalah kreativitas tinggi. Tetapi akan menjadi lebih efektif ketika memang betul-betul biaya ini bisa menjadi daya dukung yang luar biasa. Jadi itu yang tidak kalah penting ya di dalam proses mencapai school efektif ya, sekolah yang efektif ya. Jadi semuanya itu saling terkait. Tidak bisa dipisah-pisahkan antara sarana, kemudian antara financial, kemudian IT, kemudian SDM, ya, kemudian lingkungan. Itu semuanya harus saling terkaitnya. Karena itu menjadi sebuah sistem. Ya. Sistem itu kan sekumpulan dari komponen-komponen yang tidak bisa dipisah-pisahkan, yang memiliki tujuan untuk secara bersama-sama mencapai ending yang telah ditetapkan. Jadi seperti itu. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu leadership skill ini menjadi sangat penting, dan leadership skill harus didukung oleh management skill. Nah, kalau leadership skill itu lebih kepada aspek-aspek kemarin yang sudah kita bahas adalah terkait dengan personalnya, yaitu kaitannya dengan conceptual skill, interpersonal skill, or human skill, atau yang terakhir itu adalah technical skill. Nah, sementara kalau dalam manajemen itu lebih kepada bagaimana seseorang itu memiliki kapasitas kemampuan untuk bisa mengoptimalkan fungsi-fungsi manajemen. Ya, ada planning, ya, organizing, actuating, ya, controlling, dan seterusnya. Ya, ada yang menyebut planning, ya, organizing, ya, controlling, ya, kemudian directing, ya, staffing, ya, kemudian budgeting and reporting. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada banyak macam ya. Kemudian ada PDCA ya, PDCA ya, Plan to Check Act ya. Jadi plan itu adalah perencanaan ya. Nah, makanya seorang leader itu atau seorang yang menjadi pengelola sekolah itu atau lembaga pendidikan itu harus betul-betul bisa menjadi seorang planner ya, jadi perencana yang baik gitu ya. Organizer ya, jadi mengorganisasi dengan baik ya. Kemudian plan do ya, do itu plan itu perencanaan, do itu berarti adalah implementasi, kemudian check itu adalah lebih pada pengendalian, dan act itu adalah tindak lanjutnya ya. Jadi itu hal-hal yang terkait dengan aspek-aspek manajerial. Sementara kalau dalam konteks administrasi gitu ya, karena administrasi orientasinya adalah pada pelayanan, berarti dia bisa mengoptimalkan prosesnya ya. Jadi prosesnya baik itu proses manajemennya maupun proses kepemimpinannya. Nah, dengan bisa mengoptimalkan itu semua, maka insya Allah sekolah itu akan bisa menjadi efektif. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin coba menampilkan ini hal-hal yang saya kira penting juga untuk dipahami, bahwa pada beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan untuk bisa menjalankan sebuah kepemimpinan pendidikan dengan baik, maka ada beberapa teori ya ada beberapa teori yang menjadi landasannya, dan beberapa teori itu dapat dipraktikkan langsung ke dalam konteks pendidikan ya, jadi dalam praktik pendidikan. Satu di antaranya adalah traits approach ya. Jadi traits approach yaitu pendekatan sifatnya ya dalam kepemimpinan itu, atau sering disebut dengan teori sifatnya. Nah, jadi ini adalah disebutkan di sini key leadership traits are inherited ya. Jadi
bahwa kunci kepemimpinan itu ya sifatnya itu adalah inherited ya. Itu ada di dalam diri seseorang gitu. Maka Aristoteles itu malah mengatakan bahwa seorang individu itu lahir ya dengan kualitas ya yang bisa membawa mereka itu menjadi pemimpin yang baik. Artinya apa? Bahwa seorang pemimpin gitu ya, itu akan lahir dari sifat yang dibawa gitu ya. Jadi artinya kepemimpinan itu memang bawaan gitu. Itu menurut Aristoteles juga ya. Dan juga beberapa teori yang lain menyebutkan bahwa leaders are born, not made ya gitu ya. Jadi seorang pemimpin itu memang bawaan sejak lahir, bukan dibentuk gitu. Itu menurut teori sifatnya. Nah ini, oke. Jadi ini kaitannya dengan beberapa hal ya yang terkait dengan sifat tadi. Nah bahkan Stockdale dalam meta analisisnya itu menyatakan bahwa kaitannya dengan teori sifat ini sangat dipengaruhi ya, sangat dipengaruhi dalam situasi tertentu ya, di mana dia berada gitu ya. Nah ini sangat ditentukan oleh sifat yang dibawanya gitu. Nah, itu menurut teori sifat. Nah, berdasarkan itu maka yang cukup menentukan ya di dalam keberhasilan seorang leader ya menurut teori sifat ini itu merupakan kombinasi antara sifat dan skill. Gabungan sifat dan skill itulah yang kemudian nanti akan menjadikan effective leadership ya, kepemimpinan yang efektif. Nah, L itu dibagi menjadi 3 hal ya. Jadi untuk bisa menurut teori sifat yang diasosiasikan dengan skill gitu, itu sangat ditentukan oleh 3 hal. Pertama adalah personality, kepribadian, kemudian yang kedua motivation, dan yang ketiga adalah skill itu sendiri. Ya. Jadi personality ini ada hubungannya yang kaitannya dengan ketepatan ya, ketepatan cara ya di dalam berperilaku ya. Jadi ini relatively stable disposition to behave in a particular way ya, or a particular note. Itu antara lain. Jadi ini nanti akan sangat menentukan bagaimana perilaku itu dilakukan secara tepatnya. Ini personality ya, personality kepribadian. Jadi kepribadian itu adalah gabungan dari psikofisiknya. Jadi psikofisiknya bahwa seseorang itu akan tumbuh dan berkembang ya, fisiknya, dan itu perkembangannya. Perkembangan itu menyangkut kapasitas-kapasitas ya, tentang knowledge-nya ya, apa kognitifnya, afektifnya, nah kemudian psikomotoriknya. Jadi seperti itu personality. Jadi gabungan antara psikofisik ya, yang itu nanti akan menentukan ya baik buruknya seseorang itu. Dan akhirnya itu akan juga menentukan bagaimana perilaku yang tepat ya di dalam melaksanakan sebuah proses di dalam hidup dan kehidupan ini. Nah, di antaranya adalah self-confident leaders. Nah, ini personality itu nanti akan menjadi penentu dari kepercayaan diri seorang pemimpin, gitu ya. Stress tolerant leaders, gitu ya. Jadi itu akan juga menjadi penentu dalam menentukan berbagai tekanan-tekanan ya, yang menyangkut dirinya, terutama kaitannya dengan bagaimana membuat keputusan yang baik, make good decision gitu ya. Nah, ini atau juga membuat keputusan di bawah tekanan yang kuat ya. Kadang-kadang kita harus mengambil keputusan kan, tapi ada beberapa pihak-pihak tertentu yang juga punya kepentingan. Nah, bagaimana kita bisa memutuskan secara tepat tanpa
berpihak kepada semuanya itu, tetapi lebih berpihak kepada kebenaran, lebih berpihak kepada keadilan, lebih berpihak kepada kesejahteraan. Ya. Jadi yang lebih diutamakan adalah kepentingan umumnya. Sebagaimana Rasulullah selalu mengedepankan hal itu. Bukan kepentingan individu yang didahulukan, tetapi kepentingan umat secara keseluruhan. Nah, beberapa kali sudah saya sampaikan, hal itu sudah dibuktikan langsung oleh Rasulullah, bagaimana ketika beliau itu selalu lebih mementingkan kepentingan umat daripada kepentingan pribadi. Nah, jadi seperti itu. Kemudian emotionally mature leaders, ya. Jadi personality ini akan juga sangat menentukan nanti kematangannya secara emosional dari seorang pemimpin itu, kematangannya. Ya, kematangan itu tidak gampang marah, ya, tidak gampang putus asa gitu ya. Tetapi di sini ada kematangan, gitu, ada kematangan. Jadi ini menyangkut kesadaran, ya, menyangkut kesadaran, ya, terutama di dalam ini, ya, melihat kekuatan dan tantangan, gitu ya, kekuatan dan tantangannya. Jadi ini lebih bagaimana ke arah self improvement, ya, yaitu pengembangan diri. Oke, kemudian personality ini juga nanti akan menentukan, ya, menentukan integritas dari seseorang. Ya. Jadi personality itu akan menentukan integritas. Sebagaimana kemarin sudah saya sampaikan, seseorang yang memiliki integritas itu berarti memiliki kesesuaian antara yang dia sampaikan, yang dia omongkan dengan yang dia lakukan. Lihat, apakah screen saya bisa dilihat? Halo? Bisa, Pak. Bisa, ya. Oke, baik. Saya lanjutkan. Kemudian yang berikutnya yang juga menentukan, ya, dalam konteks kepemimpinan tadi, terutama efektivitas seorang pemimpin yang menurut teori sifat adalah yang kedua, motivasi, ya, motivational trait. Jadi motivasi. Ya, apa itu motivasi? Yaitu serangkaian energetic force, ya. Jadi kekuatan energi, ya, yang menggerakkan, ya, dari dalam maupun di luar individu, ya. Jadi ini baik motivasi itu kan bisa internal, bisa eksternal, ya, atau intrinsik maupun ekstrinsik, gitu. Jadi bisa dari dalam maupun juga dari luar, ya. Nah, itu sangat nanti menentukan seperti apa, ya,
yang akan dilakukan oleh individu gitu ya. Nah ini for motivational traits are key for effective leaders ya. Di antaranya adalah nanti ada kaitannya dengan task and interpersonal needs ya. Itu nanti ada kaitannya dengan kebutuhan tentang interpersonal dan tugas-tugasnya. Nah, jadi seorang leader ya yang efektif itu nanti akan bisa mendorong ya tugas dan konsen dari orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang yang berada di sekitarnya, apakah itu temannya, apakah itu bawahannya gitu atau pengikutnya gitu ya. Kalau kita berbicara kepemimpinan itu berarti antara pemimpin dengan pengikutnya. Tapi kalau kita dalam manajemen itu berarti antara atasan dan bawahan. Oke, jadi seperti itu konteksnya. Meskipun di dalam Islam itu sebenarnya ya sama-sama gitu ya. Jadi kita itu antara pemimpin dengan orang yang dipimpin sesungguhnya adalah saling mendukung ya. Jadi seperti itu. Dan ini motivasi itu juga nanti akan sangat menentukan ya. Seorang pemimpin itu efektif itu karena apa? Motivasi itu bisa menjadi power needs ya. Ini menjadi kebutuhan kekuatan ya. Jadi kekuatan ya bisa menjadi kekuatan ya. Nah, jadi itu kemudian orientasi prestasi gitu ya. Jadi orientasi prestasi. Sebagaimana juga dikemukakan oleh tokoh-tokoh manajemen ya, diantaranya ada Max Leland gitu ya, kemudian ada York ya, ada Terry gitu ya. Nah itu menyatakan bahwa memang orientasi prestasi itu menjadi sangat penting ya. Jadi seorang pemimpin yang efektif itu mempunyai keinginan ya menggerakkan untuk sukses ya memiliki willingness ya, memiliki semacam kehendak ya atau keinginan untuk bisa sukses, jadi seperti itu. Kemudian high expectation for success ya. Jadi motivasi ini bisa menjadi penggerak ya di dalam mencapai kesuksesan yang tinggi. Nah, ini. Jadi oleh karena itu nanti sebuah kesuksesan dalam sebuah institusi pendidikan itu sangat ditentukan oleh high expectation dari leadernya. Jadi penentunya leadernya dulu. Kalau leadernya itu punya semangat, ya punya kekuatan yang tinggi, maka ya dia akan bisa menjalankan dengan baik. Gitu. Intinya seperti itu. Kemudian yang tidak kalah penting itu yang terakhir. Pertama adalah personality, kemudian yang kedua motivation, and then the last skill